Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Feby, salah satu CS dari Titik Terang Kreatif. Eh, Kayaknya di sini udah beberapa ya yang sering ikut Zoom. Terima kasih atas waktunya sudah mau menyempatkan Zoom siang ini. Khusus yang ini tuh kita akan ngebahas dongkrak usaha. Jadi Kang Ade mau kasih kisi-kisi atau preview gimana sih cara riset keyword atau penempatan keyword setiap posting di dongkrak usaha. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dongkrak usaha itu apa sih gitu, terus fungsinya apa. Dongkrak usaha itu portal jual beli sama kayak marketplace misalkan Shopee, OLX atau Bukalapak. Cuma keunggulan dongkrak usaha ini dia setiap satu kali posting, misalkan teman-teman posting nih di dongkrak usaha produk jualan teman-teman, itu dalam 24 jam akan tersebar ke 1046 web aktif yang sudah terhubung dengan dongkrak usaha. Jadi buat teman-teman yang belum punya website, pengen nih gimana sih caranya produk jualan saya ada di halaman Google, itu bisa banget memanfaatkan dongkrakusaha.com. Gimana caranya untuk ngedapetin dongkrak usaha, nanti kita akan kupas tuntas gimana sih caranya, atau yang udah punya tapi belum bisa memaksimalkan traffic di dongkrak usaha tuh gimana caranya, nanti sama Kang Ade akan dikupas tuntas, baik dari yang basic kita akan lebih intim banget gitu kan, intim banget gimana caranya memanfaatkan dongkrak usaha, postingnya tuh gimana, penempatan kontennya gimana, nanti dapat insight-insight tips lah dari Kang Ade. Kang Ade di sini tuh praktisi dongkrak usaha, dia pengguna dongkrak usaha paling lama, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama ya. Kang Ade bisa langsung dimulai, Kang, silakan. Oke, terima kasih, Feb. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih apa kepada teman-teman yang udah on time di sharing-sharing siang ini. Kalau siang ini sih lebih ke gimana sih riset keyword gitu kan, keyword di Eh, sebenarnya ya bukan buat di dongkrak usaha aja sih, buat di WSP juga bisa atau di platform-platform lain juga bisa. Oke, saya mulai. Oke, jadi eh, yang ini mungkin di sampai ya 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing tentang gimana sih riset keyword yang menurut saya sih efektif gitu. Balik lagi, disclaimer dulu gitu kan. Jadi apa yang nanti saya share, apa yang nanti saya bagikan itu berdasarkan eh, pengalaman lah, berdasarkan saya nyoba, berdasarkan pengalaman saya untuk apa posting di atau enggak optimasi di Google lah, saya itu pakai untuk berusaha, WSP, WordPress atau enggak pakai HTML yang lain karena kan saya emang pakai beberapa platform lah untuk eh, optimasi di Google gitu, SEO ya terutama di Google. Disclaimer selanjutnya, ini bukan cara yang mudah, bukan cara yang cepat, dan bukan satu-satunya jalan untuk sukses di Google. Nah, itu kan pasti di luar sana tuh banyak masa-masa atau guru-guru yang lebih expert dari saya tentang SEO, yang mungkin caranya akan berbeda dengan yang saya sampaikan. Ya udah gitu, kita punya jalan masing-masing gitu. Cuma balik lagi ini hanya share gimana sih saya riset keyword di Google. Oke, lanjut. Nah, apa apa sebelum kita ngobrolin tentang apa gimana sih riset keyword yang efektif, yang efisien, gimana sih tipsnya dan lain-lain, kita ngobrolin dulu nih, apa sih keyword itu gitu. Nah, kalau berdasarkan di Google apa ya Google ini AI gitu, saya nanyanya di Google AI. Jadi keyword ini eh, artinya gitu kan atau ininya penjelasannya dalam pencarian internet, keyword adalah kata kunci, kata atau frase yang dicari oleh pengguna di mesin pencari Google. Tuh, yang apa lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi dalam SEO, keyword adalah eh,
frase, kata atau frasa yang digunakan untuk membantu mesin pencari menemukan informasi yang diinginkan pengguna. Nah, intinya sih gitu. Jadi keyword itu suatu kata atau frasa gabungan dari kata gitu kan. Mungkin nggak nyampe kalimat, punya kata beberapa kata doang yang ketika seseorang cari di Google, itu Google akan merekomendasikan apa website dengan keyword yang paling relevan. Seperti kayak gitu. Nah ini sebelum kita lebih jauh lagi gitu kan, saya ada analogi gitu kan tentang machine gun dan sniper. Jadi harapannya teman-teman setelah kita sharing-sharing siang ini, teman-teman jadi seorang sniper, bukan seorang yang apa yang pengguna machine gun. Yang dalam artian teman-teman membabi buta gitu. Udahlah hajar sana sini. Yang ya siapa tahu nanti ada yang naik gitu kan, ada keyword yang naik. Eh, saya sih nggak mau gitu, teman-teman ngelakuin hal itu karena kita tuh orangnya malas gitu. Kita tuh malas kalau kita ngerjainnya sembarangan dengan energi kita yang malas ini, yang apa bahan kelebihan ini, sayang gitu. Kalau teman-teman optimasi di Google itu ngasal, ya kan basicnya kan dari keyword. Kalau keywordnya udah bener, ya kesananya tinggal ngelanjutin gitu. Tapi kalau keywordnya udah berantakan, ya hasilnya kan udah bisa ketebak gitu. Hasilnya ya mungkin kalau rezekinya ya tadi eh, akan ada yang page one, bahkan ada lead yang masuk gitu. Tapi eh, kalau ngasal, ya udah kita coba buang-buang waktu. Saya tuh nggak pengen teman-teman buang-buang waktu gitu dengan energi yang ya sama-sama malas gitu. Kita sama-sama malas. Ya orang Indonesia berapa persen sih yang rajin, berapa persen sih yang disiplin gitu kan? Karena emang habitnya ya kita kaum rebahan gitu. Dan makanya dengan habit kaum rebahan, saya mau teman-teman jadi seorang sniper gitu, yang prepare dengan baik, yang mempersiapkan dengan baik. Jadi ketika ah lagi malas ngerjain, tapi efektif, tapi efisien hasilnya gitu, hasilnya bagus gitu. Nah itu apa sih inti dari apa sharing-sharing kita ke depan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mendapatkan hasil pencapaian yang relevan atau optimal, pemilihan keyword yang tepat sangat penting. Nah, ini apa ya tadi berhubungan dengan gambar sebelumnya gitu bahwa uh, untuk hasil yang optimal itu uh, riset keywordnya harus optimal juga gitu. Atau inputannya tuh kalau apa outputnya pengen bagus, ya inputannya seenggaknya jangan uh, ngasal gitu. Meskipun sama-sama barang apa mentah gitu kan, tapi seenggaknya di prepare, disortir dulu lah. Jangan udah lah ini masukin ke sebuah mesin. Nah, udah biar mesin yang nyortir. Nah, kasihan gitu. Jadi kita sortir dulu manual, mana sih keyword yang bagus, mana sih keyword yang kayaknya potensial. Nah, baru nanti dioptimize. Oke. Nah, eh, berbicara keyword, eh, berbicara juga dengan apa erat hubungannya dengan market atau pasar gitu. Ini basic lah gitu. Artinya teman-teman kalau punya produk atau jasa, eh, kira-kira misalnya mau optimasi nih di Google gitu. Eh, Produksi di luar retail ya. Kalau retail sih kayaknya udah berat sekarang. Lebih baik berantemnya di marketplace lah kalau retail atau enggak di eh, Google apa ya Google di Meta gitu kan di Instagram atau Facebook Ads gitu, atau enggak ya organikan. Nah, berbicara market itu kurang lebih sih biasanya di garis besar itu ada dua. Ada red market atau hot market atau blue market gitu atau yang cold market gitu. Nah, jadi teman-teman nih kalau kita punya oh mau optimasi jasa A atau produk A dengan market industri gitu atau market B2B, kira-kira saya pakai keyword yang mana ya? Apakah keyword yang red market atau blue market gitu? Nah ini apa ada kelebihannya sendiri-sendiri gitu. Kalau saya sih cenderung dua-duanya dimainin.
Dua-duanya dimainin. Red market untuk jangka panjang, eh, long termnya ya blue market buat short termnya. Gitu. Meskipun balik lagi eh, di red market itu emang susah, susah banget. Cuma apa pembelinya udah ada atau marketnya udah ada gitu. Marketnya tuh udah kebentuk. Kita tuh nggak usah edukasi market lagi, gitu. Nggak usah oh ngajarin pasar harus ini produknya. Mereka tuh udah tahu produknya seperti apa gitu. Atau ya udah tahu keywordnya tuh kayak gini. Kalau belum market itu ya volume pencariannya kecil. Meskipun ya kalau kita pintar bisa dapat spesifik market. Kalau kalau hoki gitu kan bisa dapat spesifik market dan eh, resortnya bagus gitu. Gitu. Jadi eh, apa kalau saya sih biasanya red market tuh tetap saya kejar gitu kan buat long term, buat jangka panjang. Kita berantem mungkin butuh beberapa bulan buat bisa apa bersaing gitu kan keywordnya. Tapi kalau belum market ya mungkin hitungan minggu bisa lah gitu. Ya lebih ke apa kalau red market itu eh, short tail keyword, kalau blue market itu long tail keyword atau lebih spesifik. Ya kayak gitu sih. Jadi dua-duanya bisa di teman-teman jalankan. Nah ini secara garis besar Google itu ada 3 tahap ya ketika Google itu mengidentifikasi sesuatu konten yang baru dipost di platform ya, bukan di website lah. Jadi yang pertama itu Google akan analyzing apakah eh, di apa nyari konten yang relevan. Ada gak sih keyword ini di konten apa atau enggak keyword ini mana aja sih web yang ada keyword yang dicari tersebut gitu. Jadi pertama-tama tuh analyze. Nah, yang kedua itu Google eh, crawling. Nah, kalau misalnya teman-teman familiar dengan Google Search Console dan lain-lain, nah itu adalah proses crawling. Proses Google mengumpulkan database gitu kan. Itu biasanya kalau untuk manual bisa pakai Google Search Console atau enggak pakai sitemap. Yang sitemap sih kan itu bisa langsung beberapa keyword yang di store itu. Nah, itu tahapan eh, crawling atau crawler. Yang terakhir itu indexing. Nah, indexing ini berat Google itu memastikan atau enggak kita tuh harus mastiin bahwa web konten yang kita submit di website itu indeks di database-nya Google. Karena apa? Karena yang bisa muncul di halaman pencarian Google atau yang bisa muncul di search engine page results Google itu konten-konten yang ada di konten-konten website yang udah masuk di tahap indexing. Jadi kalau di tahap analyzing atau crawling, ya web teman-teman nggak akan masuk ke halaman pencarian Google. Makanya eh, apa ya tahap pertama kita biar bisa bersaing di Google itu ya harus konten kita tuh harus ke indeks sama Google, harus masuk database-nya Google. Nah ini indexing itu berbeda dengan ranking. Kalau indexing itu bersifat permanen dan statis. Nah, sedangkan ranking itu dinamis atau berubah-ubah. Mungkin hari ini apa keyword kita ranking 4 misalnya. Ya besok bisa jadi kalau kompetitor kita lebih aktif, ya bisa jadi turun ke 6, 7 bahkan kelempar dari page one gitu di 10 besar pertama. Atau kalau kita tetap rajin, tetap posting dan lain-lain bisa jadi dari 4 itu bertahan atau bahkan eh, merangkak ke ranking yang lebih kecil gitu, ke 3, 2 atau bahkan kejuar di ranking pertama. Nah, nah itu teman-teman struktur keyword ini biasanya balik lagi ini kan pemahaman saya aja lah. So ini. Nah, struktur keyword itu saya sih biasanya ada 4 ya, ada 4 eh,
apa ya berarti? Ada 4 unsur. Ada 4 unsur dalam sebuah keyword yang saya optimize. Saya optimasi. Jadi yang pertama ada namanya sih keyword awalan, pengantar pengantar pencarian atau biasanya sih di orang-orang apa WordPress itu buying keyword gitu. Ya biasanya jual, beli, harga, info, ya kayak gitu gitulah supplier, produsen itu awalan satu kata pertama atau buying keyword. Nah yang kedua itu keyword utama atau main keyword. Main keyword itu ya biasanya eh, ya misalnya jual atau supplier, misalnya cap hitting, eh, apa cap hitting tuh lakban yang anti panas ya, cap hitting atau custom double tip dan lain sebagainya gitu. Ada pokoknya ini disesuaikan aja sama produk atau jasa yang teman-teman optimasi. Misalnya jasa servis AC mobil, servis kondensor AC mobil atau lain-lainnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu elemen ketiga itu biasanya keterangan penguat idiom. Ini misalnya murah. Kalau misalnya kan eh, atau bengkel servis AC mobil murah. Nah ini biasanya murah. Kalau misalkan retail mungkin harga grosir atau yang lain-lainnya lah. Ini idiom penguat sih. Boleh dipakai, boleh enggak. Nah yang terakhir itu market area atau target market, eh, lokal target. Biasanya saya breakdown lagi ke lokal gitu. Maksudnya ya lokal tuh mau kayak di Bekasi, bahkan mungkin levelnya kecamatan gitu kan, misalnya di apa Tambun, terus di Bitung dan lain-lain gitu. Atau ya daerah lainnya lah gitu. Jadi market area ini atau target market itu disesuaikan. Teman-teman mau main apa lokal atau lokalnya tingkat mana gitu, tingkat kecamatan kah, tingkat eh, kota atau kabupaten atau lainnya gitu. Kayak waktu itu saya pernah optimize di apa karena produknya itu B2B dan eh, target marketnya itu industri gitu kan. Untuk target kotanya atau targetnya saya ganti jadi seluruh kawasan industri yang ada di Indonesia. Saya data, saya list, dan itu dari mulai MM 2100, Egypt gitu kan, terus ada Cikande yang di apa Tangerang, terus ada pokoknya semualah seluruh Indonesia itu. Jadi nggak cari ini di Bekasi enggak, tapi MM 2100, Hyundai, pokoknya Delta Mas dan lain-lain. Gitu. Jadi disesuaikan aja sih sama produk atau jasa yang teman-teman mau optimize. Nah ini kayaknya sih biar nggak terlalu monolog sambil praktek deh. Nah ini biasanya saya sih kalau riset itu nggak. Suaranya hilang. Bentar bentar, emang emang berhenti ngomong. Saya lagi nyari zoomnya ini. Oh nggak kelihatan, udah lah. Oke, jadi ini tahapan riset keyword sih yang biasa saya pakai gitu kan. Ya balik lagi untuk teman-teman yang baru join, karena tadi pas dibuka sekitar 20-30 orang. Lagi teman-teman, ini saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan atau saya share di sini itu based on pengalaman saya gitu kan, pengalaman di SEO lah, terutama ya di DU, di WSP dan beberapa platform lainnya gitu. Jadi kalau misalnya cara saya berbeda sama yang teman-teman biasa lakukan, eh, ya teman-teman cukup lihat aja lah gitu. Mau dipakai ngikutin, nah, monggo, mau enggak ya udah gitu. Atau misalnya di luar guru-guru yang lain ngajarinnya beda caranya, ya monggo juga gitu.
Jadi, tapi balik lagi ini yang saya biasanya kerjakan atau saya lakukan. Jadi, nah tahapan keyword itu riset itu biasanya saya pakai tools-tools yang eh, sederhana aja gitu. Kebanyakan karena tadi teman-teman balik lagi di sini di indeksi. Jadi kan kita mau optimasi di Google. Nah, harusnya kan patokannya itu data yang ada di Google. Yang meskipun kayak Ahrefs, kayak Semrush atau lainnya mungkin ngambil dari Google juga gitu. Cuma ya udahlah kalau mereka kan bayar kalau untuk riset kayak gitu-gitu. Kalau yang gratis ya fiturnya terbatas. Jadi karena kita mau optimasi di Google, ya pakai tools-tools yang Google punya aja gitu buat riset gitu. Pertama sih biasanya Google Trend. Main tinggalin aja kan, trend.google.com. Trend. Nah, biasanya saya cari di sini dulu nih Google Trend itu buat cari tren pencarian. Ada nggak sih orang yang atau seberapa bagaimana sih tren pencarian keyword tertentu gitu. Misalnya eh, lakban kertas. Kita cari selama 3 bulan terakhir. Kita bandingin eh, sama misalnya masking. Nah, ini ini sebenarnya sama ya teman-teman. Mau lakban kertas, mau masking tape itu sama, barang yang sama gitu. Jadi ya lakban kertas itu bahasa Indonesianya, ya masking tape bahasa Inggris gitu. Cuma kan ini karena ini di Indonesia, ya ternyata kalau dilihat dari tren di 3 bulan terakhir, keduanya bagus gitu. Tapi lebih banyak yang pakai keyword lakban kertas dibanding masking. Misalnya contoh lagi apa ya? Double tip. Lakban. Ini teman-teman, ini kan barangnya sama ya. Barangnya sama, sama-sama double tip. Cuma ini tips dari ini yang saya lakuin ya, teman-teman. Perhatikan typing saat riset keyword. Typing ini pengetikan ya. Perhatikan typing saat riset keyword. Bisa jadi satu produk itu keyword bisa jadi beberapa keyword utama gitu. Karena ternyata typing orang tuh berbeda-beda. Jadi berdasarkan user experience, tiap orang tuh oh double tip, ada yang ngetiknya ya tadi double tape, ada yang double tip, ada yang double tip tanpa spasi. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman tuh bayangkan dari satu produk aja teman-teman bisa dapat 3 keyword gitu, 3 keyword hanya dari typingnya saja. Meskipun emang yang paling banyak pencariannya, volumenya itu yang double tip yang tulisannya benar. Ini yang tulisannya benar ya kayak gini, double pasti tape. Tapi ada orang yang ngetik double tip dan itu ada dong yang cari pakai keyword itu, meskipun kecil. Balik lagi meskipun kecil itu ada. Bahkan ada yang double tip tanpa spasi. Itu ada teman-teman orang yang cari pakai keyword itu. Bayangin gitu.
Nah, ini namanya Google Trend. Google Trend itu buat apa? Cari tren pencarian di Google. Nah, selanjutnya biasanya eh, setelah dari Google Trend, saya baru cari apa? Cari lagi sih di Google Suggest. Ini biasanya orang ngetik double tap ini tuh kayak gimana sih ininya apa experience-nya atau typing mereka gitu. Nah, ini teman-teman Google Trend itu ya sebenarnya apa Google Suggest itu ya ini halaman pencarian Google. Tinggal misalnya teman-teman tadi double tap. Nah, ini teman-teman. Ini adalah Google Suggest. Ada orang yang nyari ya 3M ini 3M ini emang top of mind ya. Salah satu brand yang menguasai pasar double tap di Indonesia bahkan dunia. Nah, ya kebetulan klien yang saya pegang juga dia salah satu distributor 3M di Indonesia gitu dan ya lumayan dari Google lumayan. Revenue dari Google lumayan. Oke, jadi nah ini namanya Google Suggest teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa ketik apa oh ternyata ada orang eh, yang nyari Google Tap Form. Dan jadi double tap ini ada yang foam, ada yang busa, ada yang biasa gitu. Nah, terus ada yang oh ternyata ada nyari yang tap 1 inci, ada yang spesifik warna hijau, ada yang spesifik bening. Ya, ini busa sama foam sama ya. Ini frase dalam bahasa global, bahasa Inggris itu internasional ini lokalnya. Gitu. Nah, ini spesifik lagi double tap foam 3M. Atau nanti ada rem itu ada PHB, ada Scotch, Scotch Brite dan lain-lain itu turunan dari produk rem. Nah ini teman-teman, ini kan tadi saya bilang typing itu apa? Perhatikan typing. Nah ini orang kita ngetik double tap. Ada kalau misalnya double tip, ada nggak? Ada teman-teman. Orang yang ngetik double tip itu merujuk ke barang yang sama gitu. Balik lagi sama 3M karena ya 3M itu top of mind untuk pasar double tip itu. Nah, jadi satu produk saja bisa capek kita sebenarnya optimasinya karena ternyata typing orang itu beda-beda, cara ngetik orang itu beda-beda gitu. Dan itu ternyata ada kalau udah masuk ke Google Suggest berarti udah ada histori orang yang cari pakai typing seperti ini gitu. Orang ada yang nyari eh, apa dengan keyword Google apa double tip seperti ini. Meskipun kan misalnya apa typing yang benar tuh seperti ini. Misalnya ada juga yang double tip. Nah, ternyata double DOBL juga ada gitu, teman-teman. Bayangkan typingnya satu produk aja bisa banyak gitu. Dan itu merefer ke satu produk aja gitu. Bukan masking yang bukan masking bapak atau enggak tap hitter gitu. Ini satu produk double tip. Nah ini dulu saya tuh pernah semua typing double tip saya optimasi gitu. Jadi yang pakai double tip, misalnya dipakai spasi, itu ada teman-teman. Tuh yang cari ada double tip gitu kan. Karena kan orang tuh denger ya, denger oh double tip ya udah ngetiknya double tip gitu. Meskipun typing yang bener ya double, double spasi tape gitu. Cuma kalau udah masuk ke sini ke database-nya Google, ke indeksinya Google, ya berarti ada orang yang cari keyword itu gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya tadi dari Google Trend, terus ke sini, eh, dia dicari aja beberapa alternatif typing gitu, typingnya. Jadi emang agak agak repot sih, cuma ini efektif teman-teman, efektif. Nah, jadi kan sebenarnya karena balik lagi ya, karena waktu itu target marketnya B2B, jadi kan sebenarnya user saya itu purchasing. Sebenarnya user kita itu target target itu tuh purchasing dari perusahaan-perusahaan gitu atau spesifiknya purchasing dari pabrik.
Purchasing yang nyari supplier di Google. Tuh. Cuma balik lagi, purchasing itu dapat request dari user, entah itu dari operator, dari teknisi dan lain-lain. Makanya kenapa sih typingnya beda-beda gitu kan? Merefer ke produk yang sama ya karena eh, ya tadi antara purchasing sama operator pasti beda cara ngetiknya karena ya balik lagi literasi mereka mungkin beda. Maksudnya mungkin kalau operator ya baru rata-rata majority kan SMK lah kalau pabrik SMK, eh, jarang yang sarjana atau mungkin sekarang sih udah lumayan lah ini yang sarjana atau diploma gitu. Tapi kalau purchasing rata-rata kan S1. Nah, makanya typing mereka tuh beda. Cara ngetik mereka tuh beda nyari di Google. Kita tuh harus ngelayanin mereka semua. Kita tuh harus, oh ini kalau orang lapangan biasanya kalau nyari ini pakai apa gitu ngetiknya. Nah itu ya ini memang harus 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 lumayan panjang lah risetnya. Cuma itu efektif teman-teman. Typing ini efektif banget gitu. Jadi nanti cari beberapa, oh kayaknya double tip pakai ini atau ya nanti produk lain kayak gitu. Nah, nah setelah apa ke Google Suggest nih biasanya saya Komoro. Ini webnya Moro lah. Ada morostato.com. Nah, nanti tinggal klik ke menu ini aja riset. Nah, tadi kan yang yang saya bilang jalan utama akhir target. Nah, ini bisa dijual bayar harga bisa. Nah, ini tadi kan double produk apa keyword utamanya double tap. Nah, ada double tap, ada double tip, ada double apalagi kita coba. Yes, sorry. So, ada yang double tap ya tanpa U. Tempat aja. Ada double. Nah, ini meskipun eh, sebenarnya yang benar ini ya, teman-teman. Yang benar itu double tap. Tapi ternyata di suggest Google sama di trend Google ada loh orang yang cari double tip dengan ngetik seperti ini. Ini ini beda ya. Ini ada U-nya, ini enggak. Ini double, ini. Itu. Misal murah, lah murah aja biar nggak terlalu banyak. Nah ini terserah teman-teman. Mau tadi misalnya level kecamatan, ya tinggal misalnya Bekasi ya, klik aja kecamatan di Bekasi, atau mau eh, kota, kabupaten misalnya Bekasi, Bandung, Jember dan sebagainya. Nah karena ini saya targetnya misalnya industri, maka misalnya saya biasanya kalau industri itu ada list apa list industri. Eh, kawasan yang dulu misalnya MM 2100 Bekasi Hyundai sekarang Delta Nippon Egypt Tangerang tuh Cikampek. Nah ini yang beberapa kawasan industri yang saya ingat Pak. Ada banyak sebenarnya ada apa lain-lain itu yang benernya tinggal tinggal Google aja sih.
untuk nyari dapat busnya. Saya ada cuma nggak tahu waktu itu nyimpennya di mana. Sempat ngelis karena emang beberapa klien itu ada yang marketnya industri gitu. Bilang. Nah ini tinggal submit. Setelah di submit, teman-teman cari aja yang paling bawah, yang teman-teman pakai yang paling bawah. Nah, yang paling bawah. Maksudnya yang paling bawah tuh yang ada semuanya ada empat unsur ini gitu. Ini kan awalan, keyword utama, keterangan sama lokasi atau target market. Nah kalau udah teman-teman biar gampang, saya biasanya dimasukin ke yang terakhir itu saya masukin ke spreadsheet. Nah, sebelumnya saya coba edit dulu di Notepad biar uh, kalau udah tinggal masukin ke spreadsheet. Soalnya saya masukin sini. Keyword. Tadi kan udah di copy yang ini biasanya paste misalnya ini. Nah ini teman-teman, jadi saya sih bukan anti pakai robot ya. Saya bukan anti pakai robot, tapi saya biasanya lebih suka tuh eh, manual aja gitu. Lebih suka manual. Nah, jadi ini nih teman-teman. Jadi eh, kita atau saya udah punya kurang lebih berapa nih? 90. Ternyata saya udah punya 90 keyword yang harus saya kerjain, yang harus saya posting di anggaplah kita di Dokter Usaha gitu. Biasanya keyword ini biasanya saya posting di semua platform, di Dokter Usaha iya, di WXP iya, terus di platform-platform yang lain juga iya. Jadi ya biar apa ya mungkin bahasanya dominasi gitu. Bahkan mungkin kalau kalau yang beberapa itu ada saya yang posting di sosmed juga gitu. Kalau ada yang ngerjain, kalau ada yang kalau biasanya dari klien itu ngasih orang buat saya ajarin buat handle semuanya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi eh, itu sih sebenarnya inti dari apa ngobrol-ngobrol kita siang ini. Jadi yang pertama tuh teman-teman tuh harus saat riset keyword teman-teman harus perhatikan typingnya. Jadi satu barang, satu produk ternyata bisa jadi beberapa keyword. Nah, jadi ya produknya apa teman-teman ya balik lagi sih ke produknya gitu. Nanti berarti pertama cari di Google Suggest, Google Trend, terus cari di Google Suggest, yang baru nanti disusun aja. Kayak gitu. Nah ini insight lagi gitu kan. Jadi ketika keywordnya udah sesuai, juga selanjutnya teman-teman itu gimana caranya keyword itu bisa atau konten yang teman-teman optimasi itu bisa muncul di pencarian Google. Gitu. Jadi eh, kayak tadi saya bilang di awal, saya pengen teman-teman itu mulai berubah dari seorang pengguna mesin gun gitu kan, mesin gun jadi seorang sniper. Jadi teman-teman eh, pelan-pelan aja, yang penting bisa ngejaga endurance, jangan eh, berhenti di tengah jalan gitu. Jadi emang sih pasti
tantangannya ya karena kita males sih. Jadinya pengen-pengen, udahlah ini cepat selesai gitu. Tapi kan kalau ngasal, ya selesai sih selesai. Cuma ya risetnya nggak nggak bagus lah gitu. Saya kemarin dapat leads yang 3M itu nggak tahu sih, lagi dihitung sama partner saya, nggak tahu berapa. Cuma dia minta inquiry kurang lebih ada 23 jenis barang gitu kan. Ya rata-rata emang consumable industri gitu. Nah, nggak tahu sih itu nanti jadi berapa puluh atau ratus juta eh, penawarannya dan jadi closing atau enggak saya nggak tahu. Cuma ya gitu. Kalau kita keyword apa risetnya benar, ya tinggal mikirin gimana ngebenerin konten gitu. Cuma kayaknya hari ini sih kita nggak ngomongin konten, kita spesifik di riset keyword yang benar dulu aja gitu, pelan-pelan gitu, satu-satu dulu gitu. Kita riset benerin dulu nih satu step. Kalau anak tangga kan misalnya ada 10 anak tangga, eh, jangan tiba-tiba pengen udahlah kita tangga tangga ke 8 kita gimana caranya bikin backlink yang bagus, gimana caranya pokoknya yang udah expert lah gitu. Nah, jadi sebelum kalau 10 anak tangga ya di SEO ya teman-teman harus pelajarin dulu cara riset keyword yang efektif dan efisien gitu. Jangan sampai iya sih banyak, iya sih eh, bagus apa banyak lah, tapi ternyata keywordnya ngasal, tapi ternyata pencarinya nggak ada, tapi ternyata eh, ya balik lagi kan teman-teman, semua yang kita lakukan ujung-ujungnya uang gitu. Jadi sekarang jangan udahlah pokoknya gimana kita fokus yang benar-benar ngasilin uang aja gitu. Jangan sampai ini sih, jangan sampai kita yang apa malas ini buang-buang waktu untuk hal yang ternyata nggak ada uangnya gitu. Ya, jadi teman-teman kita itu sama, teman-teman. Saya juga sama, malas, malas banget malah saya. Saya malas jujur, saya orang yang malas, mager. Ya. Cuma karena saya dibantu orang-orang di kanan kiri gitu kan, orang-orang karena misalnya saya ada project sama klien A, dia bilang saya minta orang, jadi saya minta satu orang buat saya ajarin dan kerjain semua job list-nya gitu. Jadi saya tinggal ngontrol-ngontrol aja gitu. Beberapa lah, ada bengkel juga, ada yang apa mesin, import mesin, pokoknya rata-rata saya minta orang, saya minta tolong siapin orang biar nanti mereka saya ajarin dan saya pantau progresnya. Saya cuma apa ya, karena emang basicnya di apa project manager gitu kan, bukan basic sih, saya belajar beberapa tahun terakhir belajar tentang project manager, jadi lebih ke gimana sih preparing suatu project supaya apa goalsnya achieve gitu, gitu doang sih. Ya karena saya malas, saya biasanya syaratnya tolong sediain orang buat kerjain DBD gitu, yang kerjaan yang monoton harian yang kayaknya saya nggak bisa ngerjain. So teman-teman, oke, ya waktunya Q&A. Kayaknya kita ada waktu sekitar 15 menit. Teman, coba tahu ada yang ditanyakan tentang eh, Anissa, silakan Mbak Anissa. Mbak Anissa. Ya, Kang Ade, ini em, saya ingin tanya tentang lokasi, lokasi target Ya, kita. Itu mm-mm. eh, kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya kalau di luar daerah sana ternyata itu sepi, sepi yang cari barang A misalnya. Tapi di kota B banyak yang cari. Itu Ya. pakai apa ya? Sebenarnya ya kalau mau cari volume bisa pakai Google Trend juga bisa sih Bu. Kan kalau di Google Trend ini bisa kita setting, bisa setting mau di areanya misalnya ini kota gitu kan. Di sini, Mama.
Nah, di apa di Google Trend itu sebenarnya bisa dicari berdasarkan kota ini agak lemot wifi-nya. Maaf, saya di rumah. Nah, ini nanti, nah ini tinggal tinggal dicari aja sih Bu, kita mau mau kota apa gitu. Biasanya Oh, di di Google Trend. kolom City itu ya? Iya, jadi kan ini bisa di setting-setting di sininya sih Bu. Oh iya iya. Nah ini apa relate query-nya ini keyword-keyword yang relevan dengan keyword double tip misalnya. Itu ada orang yang pakai double tap, nah, kayak gitu-gitu. Nah ini areanya sih bisa diklik-klik aja di Kalimantan Timur ada kurang lebih 65. Nah itu tiap tiap daerahnya tuh di Oh, Jawa ini berarti Jawa ya. Jawa Timur. Nah ini Jawa Tengah. Nah itu ternyata paling banyak di Jawa Barat kayak gitu. Ibu explore di sini aja sih, teman-teman explore di Google Trend itu sebenarnya. Nah ini kelihatan lah. Ini ada kalau Teluk Jambe itu Karawang. Nah, ini bisa bisa di ini aja. Nah, ini apa keyword-keyword turunannya, double tap terkuat, ternyata peningkatannya 120%. Jadi banyak nih orang yang cari double tap terkuat gitu. Double tap from itu meningkatnya 50% pencariannya gitu. Jadi trennya lagi bagus kalau kayak gini kan, karena eh, apa meningkat sekian persen gitu. Iya iya. Nah sebenarnya tinggal dieksplor di sini aja sih Bu. Nanti ya balik lagi ke apa produk atau jasanya teman-teman balik lagi gitu. Ya. Baik, terima Disesuaikan. kasih Kak Ade. Iya sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bisa open mic ya, atau bisa ketik di kolom chat ya, terkait produk dan jasanya, gimana sih cara penempatan keywordnya atau riset keywordnya. Monggo, ada lagi nggak yang mau tanya? Oh, jangan-jangan udah pada jago semua nih. Kayaknya sih kayaknya udah paham semua deh, Kang. Gak apa-apa lah. Saya sharingnya yang pokoknya saya kebagian sharing yang ringan-ringan lah. Hmm. Ringan, yang basic-basic. Cuma ya saya sih nggak aneh-aneh sih kalau ngerjain sesuatu gitu. Yang basic aja. Tapi basic aja bagus gitu. Oke, Pak Bambang Haidir, silahkan. Iya, terima kasih. Saya ini agak terlambat tadi masuknya ya. Iya, Pak. Nah, ini apakah keyword ini untuk mencari dengan kunci kata atau memang kita membuat membuat apa namanya membuat keyword agar audiens atau pemirsa ya itu bisa mencari atau memang keyword ini otomatis muncul sendiri. Oh, sebenarnya kan kalau logiknya Pak, ya sebenarnya kita ngikutin tadi kan ngikutin tren. Kita produknya A, misalnya kita produknya A. Nah, produk A ini orang tuh ada nggak sih orang yang nyari produk A gitu di Google? Oh, ternyata ada. Terus apa? Diturunin lagi. Ini orang ngetiknya kayak gimana sih? Ya tadi misalnya kayak double tip ternyata ada orang yang apa pakai ngetiknya double ya ini yang benar gitu double tape ada yang double tip ada yang ini gitu. Jadi kalau apa Bapak nanya tadi ini dari mana dulu gitu. Ya apa base apa logik kita optimasikan biar apa keyword kita tuh atau konten kita atau web kita tuh muncul di keyword yang relevan sama produk atau jasanya. Jadi bikin keyword ini ya berdasarkan market, Pak. Marketnya kayak gimana, pasarnya tuh kayak gimana, orang tuh ngetik tuh kayak gimana. Ya berarti kita harus ngikutin. Ya ketika ada orang yang ngetik itu, ya muncul web kita gitu. Jadi bukan kita bikin harapannya orang muncul. Ya, kita bikin keyword A, terus harapan orang akan ngikutin. Enggak, Pak. Kebalik, Pak. Kita harus ngikutin kebiasaan orang, habit, experience gitu.
Makanya kan ini tuh habit Pak, ini EO habit, ini experience. Orang yang ngetik double tap, ya udah dia emang tahu gitu, bener, typingnya bener. Tapi ada juga orang yang typingnya ini, tapi ini experience mereka, ini kebiasaan mereka ngetik double tap tuh kayak gini. Dan ini semua yang ada di sini biasanya saya pakai juga di marketplace. Dulu kan ya saya masih masih jualan lah di marketplace, saya masih ada toko yang masih ada orderan gitu. Sama gitu, typing gitu. Ngikutin typing orang. Jadi judul produknya itu atau deskripsinya, ya ini ngikutin orang nyari double tip itu kayak gimana. Ya itu dijadiin keyword. Mau di marketplace, mau di Google kayak gitu. Jadi bukan kita bikin frase sendiri terus harapannya orang ngikutin. Oh enggak Pak. Kita yang ngikutin experience atau kita yang ngikutin habit atau kebiasaan orang yang ngetik gitu. Jadi intinya sih kita harus ngikutin market. Jangan kita yang bikin eksperimen sendiri berharap market akan ikut. Oh enggak, kecuali kita influence gitu kan, udah punya influence yang gede gitu. Kalau kita ya yang biasa-biasa aja ya, ya kecuali hoki mungkin oke gitu. Coba kan namanya hoki mungkin satu dari sejuta gitu. Oh bikin bikin quote ini ternyata ada yang nyari, oh itu hoki Oh, gitu. jadi misalnya gini, kita research ya, dapat muncul ada double tip, ada double tip, ada double tip jadi satu nih, contoh yang ditayangkan di Ya, sini. nah, Kita hasil risetnya ini, kemudian kita membuat keyword gitu iya, sendiri dari ini jadi sini. 3 keyword Pak, jadi 3 postingan gitu. Satu postingan pakai yang ini, satu postingan pakai yang ini, satu postingan pakai yang ini gitu. Oh, 3 kali muncul ya, Iya, iya 3 kali posting lah Pak, tiga kali kali bikin. posting. Karena ternyata ya ada orang yang pakai ini, ada orang yang pakai Ya, ini, ada yang pakai ini ya. Gitu sih Pak maksudnya gitu. nah, Jadi kita jangan patokan terus ini, iya sih yang ini bagus, paling gede lah ininya, pencariannya paling gede lah volumenya. Cuma ternyata ada loh orang yang cari pakai ini. Ya kenapa enggak? Ya tadi kan kita bicara bicara market, bicara pasar, ada blue, ada red. Nah, maksudnya yang typingnya kita detailin, ya kita mungkin marketnya kecil, cuma 2 gitu. Cuma ya tetap aja mungkin orang lain nggak kepikiran gitu. Kenapa nggak kita hmm, coba mainin di market yang typingnya salah? Ya salah itu kalau menurut EYD ya salah gitu. Cuma ya ternyata ada gitu. Gitu. Maksudnya yang typing yang itu tuh nyambungnya ke oke, sini oke, gitu. oke, Pak. Nyambungnya ke sini. Jadi biar oh ternyata ada loh. Ya udahlah kita posting lagi lah pakai keyword A, kita posting lagi pakai tapping yang B dan selanjutnya gitu Pak. Jadi biar kita yang benernya berantem di sini ada, tapi yang apa market-market yang salah, yang typo atau salah ketik ya kita dan ternyata ada karena ada pencarinya gitu kan. Kenapa kita nggak mainin juga gitu Pak? Itu sih sebenarnya. Ya, artinya kalau untuk customer ya, itu kan bisa suka-suka customer kan mau nyari Iya dengan Pak, apa. bener Pak. Nah, kita buatnya bagaimana caranya? Buat apanya Pak? Ya, di aplikasi kita sendiri. Ya Supaya customer itu menemukan produk yang kita jual. yang jelas sih kan kita harus, ya ini kan buat keyword doang Pak. Ya, kita harus posting, kita harus ada konten dan lain-lain gitu. Oh iya, iya. Iya maksudnya ya ini tapi yang ini, nah ini kan jadinya gini Pak. Nah ini jadinya kan gini, itu jadi banyak gitu kan. Iya. Ya, nah ini jadi nanti ini tuh ini kan ada 90 ya, ada 90 keyword. Berarti saya harus posting 90 konten Pak dengan keyword yang berbeda-beda ini. Jadi saya Iya, iya. harus posting 90. Ini 90 nih. Oh, ini sini ada nih sebenarnya. Ini di sini ada 90. Dan saya belum ngelakuin satu pun, masih nol. Nah, kalau saya misalnya udah selesai, itu saya baru selesai satu, saya baru selesai dua, saya selesai tiga. Itu PR saya masih banyak gitu. Nah, masih nol, saya belum posting gitu. Saya baru bikin keyword. Nah, kayak gitu sih Pak kurang lebih Pak. Jadi kita jangan bikin apa ya? Kita jangan bikin keyword terus ngarepin orang akan nyari. Enggak, kebalik kita harus ngikutin market. Market kayak gimana sih? Orang ngetik ya udah
kita ikutin dan kita harus bikin konten, posting lah, posting konten. Ya, ya, ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Heidi. Adek, Ya, boleh dong Feby izin jualan dulu, boleh nggak? oh silahkan. Oke teman-teman, maaf ya, Feby izin jualan dulu nih. Jadi kita dari pemaparan Kang Ade dari tadi hampir 40 hampir 6 hampir mau sejam nih dari pemaparan Kang Ade. Kita tuh ada program bareng sama Kang Ade yaitu program kelas SEO Basic buat teman-teman yang belum pernah atau masih ngulik-ngulik gimana sih cara posting konten yang baik dan benar dan bisa dirayapi Google atau bisa di halaman satu itu gimana caranya? Itu kita ada kelasnya tuh bareng sama Kang Ade, gabung di kelas SEO Basic bersama Kang Ade. Itu ada 3 kali pertemuan. Itu materi utamanya ada tiga kali pertemuan plus satu Zoominar evaluasi. Jadi dari teman-teman posting semua tuh nanti akan dievaluasi sama Kang Ade apakah konten-konten tersebut tuh udah bagus, udah relevan gitu. Jadi kelasnya ada 3 kali pertemuan materi utama plus satu evaluasi. Di kelas tersebut itu materinya terstruktur, terus bisa langsung praktek juga. Teman-teman nanti belajar langsung dari Kang Ade langsung gitu. Jadi mentornya benar-benar Kang Ade. Jadi bukan sekedar teori aja, tapi kita langsung praktek. Nah, di kelas tersebut, di kelas ini pun di kelas SEO Basic ini ada bonus-bonusnya nih. Bonusnya tuh ada grup support. Jadi nanti teman-teman bisa nanya-nanya baik sama Feby ataupun sama Kang Ade. Terus ada bonus kuota juga. Jadi buat teman-teman yang punya akun DU nanti ada bonus kuota yaitu kuotanya 100 ya Kang Ade, kita naikin jadi 100. Dapat bonus kuota 100 postingan. Jadi teman-teman bisa posting 100 kali di Dongkrak Usaha. Terus yang kedua ada bonus juga yaitu bonus template spreadsheet buat teman-teman gimana sih caranya riset produk dan jasa yang bagus di Google tuh apa. Kita bagusnya tuh posting apa sih di Google gitu. Terus yang ketiga ada juga bonus template progress tracker. Jadi setelah teman-teman udah posting, teman-teman bisa cek nih progress keywordnya atau konten-kontennya tuh udah masuk di halaman Google belum atau ada yang kurang performanya kurang bagus nggak. Jadi kita bisa evaluasi lagi gimana caranya supaya konten tersebut bisa naik. Nah, berapa sih harga kelasnya? Harga kelasnya itu hanya 100.000. Kita nanti akan mulai di akhir Februari ini. Jadi totalnya itu setiap minggunya kita ada pertemuan 1 kali. Jadi total 4 minggu selama 1 bulan. Kelas selama 1 bulan, jadi 3 materi plus satu kita evaluasi bareng sama Kang Ade. Buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung kontak CS ya. Nanti dikirimin sama Mbak Septi nomor-nomor CS-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan Feby? 90 postingan dengan keyword yang beda, isi semua sama atau beda juga. Kalau saran Feby sih buat postingan, 90 postingan itu keywordnya juga harus beda. Terus untuk isi juga jangan plek-keteplek sama banget, jadi tetap harus ada pembedanya. Karena kan jangan sampai nanti Google ngelihat ini duplikat, walaupun dia keywordnya beda tapi isinya sama. Jadi saran Feby sih isinya juga harus ada bedain lah dikit. Jadi nggak yang plek-keteplek banget. Terus beda red dan blue market apa Kang Ade? Kang Ade. Ya, ya sebenarnya kalau red market itu secara persaingan susah ya. Secara effort ya pasti lebih banyak. Cuma pasarnya udah ada. Jadi eh, lebih apa ya? Udah ada pasarnya gitu. Atau enggak kita jualan di pasar yang udah berdiri anggaplah 20 tahun. Ya udah pasti udah banyak pengunjung ke sana, udah banyak orang. Kemungkinan ya tinggal kita saingan aja sama apa sikut-sikutan sama pedagang kanan kiri gitu. Nah, kalau brew market ini mungkin pasar yang baru dibentuk kurang dari setahun. Berarti masih masih ya yang lewat satu dua. Cuma ya apa ya? Effortnya nggak terlalu susah. Cuma emang marketnya kecil gitu. Marketnya kecil. Tapi kalau kita bisa apa bisa tahu kebutuhan market
ya di market yang kecil itu juga udah bisa ngidupin gitu, udah bisa ngasilin kayak gitu. Ya itu sebenarnya balik lagi ke mental sama modal gitu. Kalau mentalnya oke, modalnya kuat, ya kenapa nggak tarung aja di pasar yang emang udah ada marketnya, udah ada pembelinya gitu. Ya kurang lebih gitu sih sebenarnya. Oke. Atau kan ada yang bilang red market itu berdarah-darah, ya berdarah, cuma di sana duit gitu. Duitnya tuh ngumpul di sana di red market. Tinggal kuat nggak kita tarung sama sikut-sikutan sama kanan kiri gitu. Kalau kita nggak kuat, ya habis gitu. Kita nggak jadi apa-apa juga gitu. Ya belum market lebih gampang, oh lebih lebih slow lah, lebih lenggang. Cuma marketnya kecil, duitnya kecil gitu. Kecil tuh dari size-nya ya, dari ukuran marketnya gitu, dari ukuran pasarnya. Tapi ya kalau kita bisa ngolahnya, ya bisa jadi gitu. Ya kayak dulu awal-awal Gojek kan kayak gitu. Gojek kan awal-awal ya itu belum market. Orang apa di tengah-tengah bahkan kalau Gojek itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau trade market itu ada pasarnya udah kebentuk, duitnya banyak, cuma harus cekit-cekitan sama orang lain gitu, yang udah eksis atau penjual baru. Kalau belum market ya lebih senggang, cuma ya duitnya kecil gitu. Size sisanya kecil. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, dari David Jaya, saya tidak punya DU. Pak David bisa kontak sama CS ya. Jadi kalau misalkan Pak David mau ikutan kelas SEO basic bareng sama Kang Ade, nanti dikasih akun DU-nya sama CS. Terus dari Pak Sutriyono, Kang Ade sendiri ada video tutorial panduan DU nggak dari A atau Z? Kayaknya kalau video tutorial dari Pak Putra ada, Pak Sutriyono itu lengkap Iya. dari A sampai Z, tapi memang tidak detail Kang Ade ya, karena kan kalau untuk video tutorial lebih ke tutorial penggunaannya aja, tapi kalau untuk intimnya atau lebih dalam gimana sih cara posting yang baik dan benar, penempatan konten, riset-riset itu kita lebih di kelas. Kalau untuk tutorial, Kang Ade kayaknya belum ada ya, Kang? Belum, belum. Ya Belum itu ya? tadi Pak, saya tuh kategorinya ini nih, males. Saya masih belum sempat Pak. Mungkin ya mudah-mudahan lah nanti. Oke, terus dari Pak YN, SEO ini bisa digunakan selain DU. Kang Ade, untuk Kang Oh, Ade, Kang Ade bisa nggak nih ditempatkan di misalkan di iyalah, WordPress, bisa WSP, semuanya. PKP, Mbak, bisa. semuanya. Bahkan saya keyword ini bisa saya pakai di DU, di WordPress, di WSP, di Instagram, di YouTube, bahkan di TikTok. Ya semuanya sih. Semua platform digital yang saya optimasi, ya keywordnya sama gitu. Kalau emang tujuannya buat SEO ya atau buat pencarian ya sama gitu. Saya posting di Instagram yang bengkel AC itu powerful gitu. Ketika misalnya ketik keyword A di Google itu akan muncul, ketik keyword A yang sama gitu kan di Kompas di Instagram itu akan page one, di YouTube itu page one, sama di TikTok itu page one. Satu keyword itu saya bisa page one di 4 platform kalau nggak salah. TikTok sih belum 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 masif lah, mungkin di Google, Instagram sama YouTube. Terutama yang real ya, yang bentuknya video real itu udah eh, jadi satu keyword buat beberapa platform. Jadi nggak cuma DU, DU, WSP, bahkan untuk sosmed pun saya pakai gitu kan. Gitu. Bisa. Oke, 90 keyword bisa diposting sekaligus tidak? Maksudnya gimana Kang Ade? Ibu Tati ya? Ibu Tati atau apa? Ya sebenarnya maksudnya mungkin nggak tahu sih. Ini apa interpretasi saya aja sih. Eh Bisa diposting sekaligusnya itu ya satu-satu sih Bu. Saya misalnya ini 90 keyword yang ini
Ya saya kerjain nanti satu-satu gitu. Keyword ya yang pertama udah saya checklist, yang kedua udah saya checklist, yang ketiga udah saya checklist gitu. Kayak gitu. Nggak ya kalau selesai sehari 90 ya bagus gitu. Saya biasanya ya tadi karena malas paling sehari 5. Kalau lagi agak apa agak bener gitu kan bisa 10 gitu. Maksudnya moodnya nggak berantakan bisa 10 gitu. Tapi rata-rata yang penting sih di ini aja di target minimal sehari 2 lah gitu. Jadi kalau 90 berarti berapa ya? 1,5 bulan baru kelar. Oh kelamaan ya udahlah. Gimana caranya 90 ini bisa selesai 1 bulan ya udah sehari berapa itu 3 atau ya bebas sih gitu. Bebas gitu mau ya kalau bisa sih 90 ini selesai 1 hari gitu. Tapi saran saya sih posting manual aja Bu. Jangan apa kan masih 90 inilah ratusan bahkan ribuan ya posting manual aja satu-satu gitu. Lebih bagus kok hasilnya. Nggak ada yang lebih nggak ada yang bisa ngalahin sesuatu yang manual. Saya saya kan ada affiliate ya, affiliate lagi ngerjain affiliate TikTok gitu kan. Dulu pakai tools, ternyata resultnya lebih bagus manual gitu. Manual ya live sendiri kayak gitu-gitu. Dan ya udah lumayan lah. eh, Ya 50-100 bisa lah sehari gitu kan dari affiliate. Jadi saya bukan anti tools atau lain-lain ya. Balik lagi nggak ada yang bisa ngalahin manual hasilnya. Cuma tinggal kita mau luangin waktu aja buat ngerjain itu doang sih. Apa efeknya jika keywordnya tidak diketik tempatnya? Misalkan Bekasi, Jakarta tidak pakai tempat, tapi pengennya satu postingan satu Indonesia. Apa efeknya jika keywordnya tidak diketik Ya tempatnya? nggak ada efek apa-apa sih sebenarnya. Kan balik lagi itu nggak wajib juga ada kota gitu kan. Misalnya ya balik lagi apa satu postingan satu Indonesia tuh sebenarnya ya kalau kalau saya bilang ya kalau teman-teman harus mulai terbiasa apa ya apa sih bahasanya yang enak apa menurunkan ekspektasi gitu. Teman-teman jangan pernah bermimpi seperti ini. Ini akan bikin teman-teman stres. Jangan pernah bikin satu keyword itu bisa menguasain. Jangan, itu stres. Itu ya kalaupun kejadian itu hoki. Jadi jangan dijadiin goals. Jangan dijadiin tujuan. Yang maksudnya kan bikin goals itu, bikin sesuatu itu harus yang achievable, harus yang masuk akal. Kenapa kita harus harus juara se-Indonesia? Itu terlalu jauh gitu. Kenapa nggak kita coba aja nguasain Bekasi dulu nih, jadi raja di lokal gitu. Sebenarnya kalau nggak apa efeknya, ya lebih susah naik aja sih kalau misalnya pengen keyword yang general. Karena kan semakin pendek keywordnya, semakin short tail gitu kan, ya jelas kan volumenya makin banyak. Saingan kita yang misalnya kalau Bekasi cuma anggaplah 10.000, ya kalau nasional mungkin berjuta-juta konten gitu, kayak gitu. Jadi ya itu jadi apa dijadiin hadiah lah, hoki biar hoki aja, tapi jangan dijadiin goals, jangan dijadiin target karena itu sedikit possible, sedikit nggak masuk akal gitu untuk ngejar itu. Kenapa nggak kita fokus aja? Oh saya eh, di Kerawang, ya kenapa nggak coba optimize Kerawang aja? Kalau konteksnya jasa ya. Oh, apa misalnya jasa-jasa kan kita nggak mungkin kita tinggal di Kerawang kita optimize di Surabaya berapa akomodasinya gitu meskipun kalau untuk jasa yang besar oke lah gitu kayak kontraktor dan lain-lain tapi kan kalau untuk jasa yang kecil yang uangnya kecil nggak nutup operasional ya gitu kenapa nggak kita tuh mulai berpikir eh, bikin goal tuh yang achievable yang kira-kira bisa dicapai yang masuk akal lah jangan apa ya terlalu ini jadi nanti takutnya stres sendiri oh ini kok nggak naik naik keywordnya nggak pejuan pejuan ya iyalah orang keywordnya saingannya berapa juta konten gitu kan kayak gitu
kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya nggak ada efek apa-apa sih, cuma stres aja nanti gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau mau kita rekap nih Kang Ade dari Iya kayaknya pemaparan Kang Ade? udah overtime juga 15 menit. Oke, izin Feby rekap dulu ya dari pemaparan Kang Ade. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari Kang Ade ya, tadi ya pemaparan Kang Ade, rahasia riset keyword dongkrakusaha.com atau gimana caranya postingan Anda muncul di halaman satu Google dengan keyword yang relevan. Kenapa sih riset keyword itu penting? Di dunia digital, konten tanpa riset keyword itu ibarat billboard di tengah-tengah hutan, gak ada yang lihat. Keyword yang tepat sama dengan lebih banyak traffic, lebih banyak pelanggan, dan lebih banyak cuan pastinya. Yang kedua, strategi riset keyword machine gun dan sniper versus sniper ya. Jadi machine gun versus sniper. Kalau machine gun itu posting banyak keyword tanpa strategi, boros waktu, hasil pun kurang efektif. Yang kedua, sniper. Sniper itu target keywordnya spesifik, relevan, dan sesuai niat pencari. Jadi lebih cepat naik di Google. Terus yang ketiga, kunci sukses. Gunakan metode sniper SEO agar postingan di dongkrakusaha.com langsung tembus di halaman 1 Google. Lalu ada lagi tadi ketiga yaitu red market dan red market versus blue market. Pilih yang mana? Kalau red market kompetisinya tinggi, sulit bersaing, butuh modal besar. Sedangkan blue market kompetisi rendah, peluang lebih besar untuk dominasi pencarian. Jadi kalau teman-teman mau sukses, pilihnya blue market dan temukan celah keyword yang potensial. Yang keempat, bagaimana Google menilai postingan kita? Analyzing. Pertama tuh ada analyzing. Google cek relevansi keyword di dalam konten. Yang kedua ada crawling. Google bot menjelajahi website dan mengumpulkan data. Yang ketiga indexing. Data disimpan dalam database Google. Ranking di Google itu dinamis. Yang bisa naik atau bisa turun kuncinya ada di optimasi berkelanjutan. Jadi teman-teman jangan hanya posting aja tapi nggak dioptimasi. Jadi teman-teman tetap harus optimasi dengan cara uh, indeks di Google Console ataupun menciptakan traffic dengan mengetik keyword di halaman Google. Itu nanti akan kita bahas di kelasnya ya. Jadi teman-teman join kelasnya nanti sama Kang Agde akan diajarkan. Terus yang keempat atau lima bahasa? Keempat, ada struktur keyword yang optimal untuk SEO. Pertama, awal, buying keyword atau kata kunci yang mengandung niat beli, misalkan jual ataupun distributor, produsen, seperti itu. Yang kedua, ada utama, main keyword, jasa atau produk utama. Terus yang ketiga ada akhir, idiom atau penguat, misalnya murah, berkualitas, atau terbaik. Yang keempat ada target, market area, misalkan Jakarta, Bekasi, Surabaya. Nih contohnya, misalkan Feby mau bikin keyword jasa digital marketing murah di Bekasi. Jadi terdiri dari buying keyword plus main keyword juga plus targetnya. Terus yang keenam, izin jualan. Jadi ayo teman-teman gabung di kelas SEO Basic bareng sama Kang Ade. Itu totalnya 4 kali pertemuan. 3 kali pertemuan kita bahasnya materi benar-benar dari basic dan lebih intim. Jadi kita benar-benar belajar nggak cuma teori doang, tapi langsung praktek dan langsung kita evaluasi ini bener atau enggak. Terus teman-teman di sini biayanya juga cukup terjangkau 100.000. Teman-teman udah dapat akun dongkrak usaha, dapat kuota juga, dapat bonus template spreadsheet buat riset produk dan jasa, dapat template spreadsheet buat tracker postingan teman-teman juga. Jadi teman-teman nggak cuma main posting 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 aja tapi nggak tahu postingan tersebut itu bagus atau enggak, trafficnya jalan atau enggak. Jadi saran dari Feby gabung di kelas SEO Basic, apalagi ini kan teman-teman KLD dapat 1.000 akun DU ya. Nah, gimana nih caranya mengembangkan 1.000 akun DU tersebut? Yuk ikutan kelas SEO Basic bareng sama Kang Ade. Biayanya cuma 100.000, kelasnya akan dimulai di akhir Februari ini. Nanti akan lebih lanjutnya bisa kontak CS ya. Kang Ade ada yang mau ditambahin?
Udah sih, ya paling ini aja sih terakhir gitu. Karena kita males, jadi energinya dipakai baik-baik gitu. Jadi harus mulai kerja efektif dan efisien, jangan asal gitu. Karena ya tadi kita tuh malas gitu. Itu aja sih, udah penutupnya. Kita itu sama alias sama-sama males. Jadi dengan energi yang terbatas itu harus mulai efektif dan efisien gitu ya Kang. Iya, Kalau aku Feby paling seneng sama kata-kata Kang Ade yang kemarin. Jangan apa tunggu tuh? sempurna untuk memulai, tapi jangan apa Nah, adanya juga. iya. Pokoknya tiap ini ntar mikirin lah, tiap pertemuan penutupnya. Oke deh, terima kasih Kang Ade atas Iya, waktunya siang ini ya. sama-sama. Teman-teman juga terima kasih atas waktunya. Jangan lupa daftar untuk ikut kelas SEO Basic bareng sama Kang Ade. Silakan kontak CS yang sering, sering dihubungin atau bisa hubungin kontak CS yang sudah Feby kopikan di kolom chat ya. Feby mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah gitu kan. Mohon maaf sekali lagi karena kadang-kadang grogi juga kalau lagi disuruh nge-zoom. Sekali lagi Feby, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf semuanya dan terima kasih. Dadah.